Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi terkait kerumunan massa pimpinan FPI Habib Rizik di Megamendung Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain saksi, penyidik juga meminta keterangan seorang ahli epidemiologi, dan inilah laporan khas redaksi. Terjadinya kerumunan massa yang membludak di 13 November lalu di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat hingga mengakibatkan lumpuhnya beberapa ruas jalan. Terjadinya kerumunan massa yang membludak 13 November lalu di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat hingga mengakibatkan lumpuhnya beberapa ruas jalan berbuntut pada pemanggilan panitia acara oleh Polda Metro Jaya. Kerumunan massa ini melanggar protokol kesehatan yang saat ini tengah ditegakkan untuk melawan pandemi. Pemanggilan panitia acara dilakukan setelah Polda Jabar memeriksa sejumlah perangkat daerah Kabupaten Bogor Jumat lalu. Tidak hanya panitia, Polda juga memanggil saksi lain dalam acara peletakan batu pertama sebuah pesantren di kawasan Megamendung 13 November silam. Tidak hanya itu, kejadian kerumunan massa simpatisan FPI ini juga berbuah pemberian sanksi bagi Bupati Bogor Ade Yasin yang ditandatangani langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sanksi teguran adalah sanksi paling ringan yang dijatuhkan karena Gubernur Jawa Barat yakin pemerintah kabupaten akan melakukan evaluasi. Sedangkan terkait sanksi bagi panitia acara, Kang Emil mengatakan hal ini bukanlah kewenangan provinsi. Ya, surat teguran karena urutan sanksi di Pergub kami kan ada teguran, kemudian sanksi administratif, baru sanksi denda. Urutannya sama aja. Sementara terkait dengan maraknya aksi pencopotan baliho Habib Rizik yang dinilai tidak berizin, Kodam 3 Siliwangi dan Polda Jawa Barat buka suara. TNI Polri siap mendukung tugas Satpol PP menurunkan baliho tidak berizin yang marak terpasang di sejumlah daerah. Kita bersama-sama dengan Polri dan Satpol PP akan menurunkan semua baliho-baliho supaya tertib, karena baliho-baliho yang tidak sesuai dengan aturan tentu kita akan tertibkan. Nah, kehadiran kami, TNI, Polri dalam hal ini adalah mendukung sepenuhnya kebijakan dari Satgas COVID-19 terkait dengan penanganan disiplin protokol kesehatan tadi. Sebelumnya, Satpol PP dibantu TNI Polri intensif membongkar sejumlah spanduk dan baliho termasuk milik Habib Rizik. Meski di sejumlah tempat muncul segolongan masyarakat yang menentang aksi pencopotan baliho. Lalu sebenarnya, tepatkah TNI dan Polri melakukan pencopotan baliho dan spanduk? Apalagi aksi ini tidak pernah terlihat sebelumnya, maka alasan menertibkan spanduk tak berizin jelas memunculkan tanda tanya di benak publik. Bahkan, muncul kesan berlebihan saat ini TNI Polri melakukan pencopotan baliho. Sejumlah pakar menilai lebih tepat bila TNI berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya persuasif komunikatif ke akar rumput. Pencopotan baliho memang kan sebenarnya bukan kewenangan TNI ya. Ada, saya kira kok terlalu jauh ya. Walaupun ini sebenarnya kan kita lihat ini rangkaian dari apa yang terjadi sepekan terakhir ya. Di sisi lain, dukungan terus berdatangan di markas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya berupa karangan bunga dari sejumlah elemen masyarakat. Pangdam juga menyatakan akan menindak tegas FPI jika tetap menggelar aksi reuni 212 di tengah pandemi. Itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Nah kemudian karena menurunkannya Pol PP, kemudian diadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya. Dukungan juga muncul dari kalangan selebritas tanah air yang datang membawa sendiri karangan bunganya. Bentuk empati dan rasa terima kasih kami kepada TNI yang telah dengan menjaga kesatuan dan persatuan NKRI dan juga protokol kesehatan. Pemandangan barisan karangan bunga juga tampak memenuhi halaman depan markas Polda Metro Jaya dengan berbagai pesan agar kepolisian tegas menindak para pelanggar protokol kesehatan. Tim Liputan Transmedia.